Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andika. Saya dari 11 TPK. Saya ingin meresumkan Cepsetan. Cepsetan adalah salah satu penggulaian yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat beban barang seperti jangkar dengan menggunakan tali, kabel, atau rantai. Cepsetan biasanya digunakan di atas kapal atau di golongan kapal. Cepsetan memiliki beberapa fungsi, di antaranya penambangan kapal dengan dermaga, pengangkutan kabel kecil dan besar, mengandalkan gerbong barang di golongan kereta api. Cepsetan dapat digerakkan secara manual atau mekanis. Cepsetan elektrik menggunakan motor dengan udara sebagai penggerak utamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mario Ketua Siombing. Saya akan meresum tentang fuel injection pump. Fuel injection pump adalah komponen yang berfungsi untuk mendistribusikan fuel dengan tekanan tinggi ke dalam masing-masing silinder melalui injektor sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan waktu yang tepat. Fungsi fuel injection pump untuk memompa bahan bakar dari tangki dan dialirkan ke injektor untuk menjalankan mesin. Ciri yang paling umum dan sering terjadi ketika adanya permasalahan pada fuel injection pump yaitu mesin mobil akan sulit untuk dinyalakan. Sekian resume saya pagi hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko, saya dari jurusan 11 TPK. Saya ingin menjelaskan tentang valve atau kutub. Valve atau kutub adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk mengatur aliran fluida seperti cairan atau gas dalam sistem perpipaan. Valve dapat membuka, menutup, atau menghambat aliran fluida dalam berbagai tingkat. Valve memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu mengatur tekanan dan aliran air, meningkatkan efisiensi, mencegah kebocoran, meningkatkan keamanan. Valve dapat dioperasikan secara manual atau otomatis. Valve yang dioperasikan secara manual dapat menggunakan pegangan atau tuas pedal. Valve yang dioperasikan secara otomatis menggunakan prinsip perubahan aliran, tekanan, suhu, dan sebagiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis. Saya akan mempresentasi turbocharger. Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari daya turbin yang sumber biasanya digunakan di mesin pembakaran dalam. Untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang memasuki mesin. Bagaimana cara kerja turbocharger? Turbocharger memanfaatkan aliran udara yang panas dari gas buang mesin. Pemanfaatan ini bertujuan agar menambah tekanan dan kerjanya, yakni gas buang yang berasal dari mesin tak secara langsung diarahkan ke bagian knalpot. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Ramadhani. Saya akan meresum mesin Skoci. Skoci kapal menjadi simbol harapan dan keselamatan seluruh kru dan penumpang kapal di saat kapal tenggelam. Pengertian Skoci. Skoci atau perahu penyelamat adalah perahu kecil yang khusus untuk menyelamatkan nyawa manusia dalam keadaan darurat. Biasanya terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan air seperti kayu, fiberglass, dan aluminium. Skoci umumnya bergelantungan oleh kapal-kapal besar seperti kapal penumpang, kapal persiar, dan kapal kargo sebagai bagian dari standar keselamatan maritim. Dalam bahasa Inggris, Skoci sama dengan lifeboat atau perahu penyelamat. Nama tersebut berdasarkan fungsi utama Skoci
yaitu untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal dengan aman saat terjadi bahaya di laut, seperti kebakaran, badai, dan tabrakan. Sekoci memiliki desain untuk dapat bertahan hidup pada perairan yang ganas dan mampu menampung banyak orang sekaligus. Sekoci adalah simbol harapan dan keselamatan di laut. Kehadirannya di atas kapal memberikan rasa aman bagi penumpang dan awak kapal, dan menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah bahaya terberat masih ada peluang untuk selamat. Sekian resum Sekoci. Apabila ada kesalahan kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Subarja. Saya ingin meresum tentang connecting rod. Connecting rod merupakan salah satu komponen dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft. Connecting rod berperan penting dalam memindahkan energi yang dihasilkan oleh piston menuju ke crankshaft, yang kemudian akan diubah menjadi gerakan putaran. Fungsi utama connecting rod adalah sebagai penghubung antara piston dengan crankshaft, yang memungkinkan gerakan linear dari piston diubah menjadi gerakan putar pada crankshaft. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, saya dari 11 TPK. Saya akan meresum tentang Governo. Governo adalah alat yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dari perangkat mula utama dari kecepatan berlebihan dan menyetabilkan kecepatan putaran mesin yang diinginkan. Governo mengatur kecepatan rata-rata mesin atau penggerak mulai apabila terjadi variasi kecepatan, frekuensi, beban. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Ingin meresum tentang piston. Piston merupakan mesin sumbat yang terpasang pada silinder mesin pembakaran dalam silinder hidrolik, pneumatik, dan silinder pompa. Piston tidak hanya terdapat pada mesin kendaraan, akan tetapi juga pada mesin lainnya seperti kompresor udara, konverter hidrolik, hingga pompa ban manual. Sekian dari resuman saya, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kurniawan. Saya dari jurusan 11 TPK. Di sini saya akan menjelaskan exhaust manifold. Saluran buang umumnya disebut dengan knalpot manifold. Saluran buang biasanya ditempatkan di bagian bawah saluran isap. Saluran pembuangan berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran di dalam silinder keluar melalui pipa pembuangan dan perbedaan suara untuk mencegah pembocoran gas permukaan saluran gas buang yang berhubungan dengan kapal silinder diberi gasket. Pada mobil sport atau mobil balap, penetapan saluran isap dengan saluran buang dipisahkan. Saluran isapnya ditempatkan di sebelah kanan mesin atau sebaliknya. Bagian dalam saluran buang ada yang dilengkapi katup pengatur panas untuk memanaskan campuran dalam saluran isap. Pemanasan yang terdapat dalam campuran gas buang yang terdapat di dalam saluran buang diederakan di sekeliling saluran isap. Kutub mengatur panas bekerja dengan bantuan difteri atau diatur atas dasar pemborotan dalam saluran buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintoro Dusiseno. Saya dari kelas 11 PPK ingin meresum tentang poros hubungan atau juga bisa disebut dengan camshaft. Adalah sebuah alat yang digunakan dalam mesin torak untuk menjalankan katup popet. Ia terdiri dari batangan silinder
no atau jump, membuka katup dengan menekannya, atau dengan mekanisme bantuan lain. Ketika mereka berputar, hubungan antara perputaran camshaft dengan perputaran poros engkol sangat penting karena katup mengendalikan aliran masukan bahan bakar dan pengeluaran. Mereka harus dibuka dan ditutup pada saat yang tepat selama stroke piston. Pelatuk katup mempunyai mekanisme yang secara manual mengatur dan menetapkan pergerakan katup mesin. Mesin-mesin modern mempunyai pengangkat hidraulik mengurangi pengaturan pergerakan katup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Panca Ramadan dari kelas 11 TPK. Saya akan membacakan sedikit resume tentang derek jangkung atau kren. Derek jantung atau kren adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengangkat benda secara horizontal atau bawah ke atas atau atas ke bawah. Mesin ini dilengkapi dengan kawat atau rantai yang digerakkan dengan banyak katrol atau puli sehingga memberikan keuntungan mekanis melebihi yang bisa dilakukan manusia. Jenis-jenis derek yaitu derek atas atau overhead, derek bergerak atau mobile, derek tetap atau fixed. Penemu kren atau derek jangkung tidak dapat dipastikan, tetapi ada beberapa tokoh yang berkontribusi dalam sejarah perkembangan kren. Utamanya orang Mesopotamia, yang kedua orang Yunani kuno, yang ketiga Archimedes, yang keempat orang Romawi, yang kelima A.R. Armstrong, yang keenam dan yang terakhir adalah Demosthenes dan komponen core. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ki Jabarus. Saya akan meresum tentang intake manifold. Adalah komponen penyalur campuran udara serta bahan bakar yang berasal dari karburator menuju ruang bakar pada setiap silindernya. Intake manifold dirancang untuk meningkatkan aliran udara ke dalam mesin pada kecepatan tinggi sehingga meningkatkan tenaga dan respon mesin. Meskipun demikian, kinerja dan efisien adalah faktor utama dalam perancangan bahwa intake manifold bukanlah komponen yang statis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Pratama. Saya di sini akan meresum tentang flywheel atau disebut dengan roda gila. Flywheel atau biasa dikenal juga dengan roda gila adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga stabilitas perputaran mesin pada mobil. Umumnya, flywheel terbuat dari baja dengan bobot disesuaikan dengan kapasitas mesin mobil. Jadi, semakin besar kapasitas mesin, maka flywheel pun juga akan semakin berat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohid Alam. Di sini saya akan meresum tentang kemudi kapal. Kemudi kapal merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok. Kemudi kapal ditempatkan di ujung belakang lambung kapal atau buritan di belakang propeller kapal. Bagian-bagian utama dari sistem kemudi kapal: 1. Hidrolis, 2. ronder stop, 3. ronder blade. Jenis kemudi kapal. Kemudi berimbang yaitu kemudi dengan luas sayap kemudi yang terbagi menjadi dua bagian, di depan dan di belakang sumbu putar kemudi. Kemudi semi berimbang yaitu kemudi yang bagian atas sayap kemudi seperti kemudi biasa, sedangkan bagian bawah merupakan kemudi belansir. Ini saja yang saya meresum tentang kemudi kapal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan rangkuman tentang blok silinder. Blok silinder adalah struktur terpadu yang terdiri dari silinder, motor bakar torak, dan beberapa atau semua yang terkait struktur sekitar, bagian pendingin, bagian buka masuk dan keluar bagian, sambungan, dan crankcase. Fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan
untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Komponen di blok silinder itu ada beberapa, yaitu ada water jacket, piston atau torak, ring piston, batang piston, sambung engkol atau crankshaft, kulai crankshaft, metal, flywheel atau roda gila. Mungkin segitu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Kurniawan Harahap akan membawakan presentasi saya yang berjudul silinder liner. Silinder liner adalah salah satu komponen yang ada di dalam blok silinder mesin yang memiliki fungsi utama sebagai dudukan piston agar bisa bergerak, menyediakan permukaan yang tahan lama, halus dan tahan aus untuk gerakan bolak-balik piston di dalam mesin pembakaran internal guna memastikan penyenggalaan dan pelumasan yang efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian dari 11 TPK. Saya ingin mensum tentang power cycle. Power cycle atau oleh mekanik biasanya disebut cruise arc adalah sebuah bagian pada mesin yang mengubah gerakan vertikal, horizontal dari torak piston menjadi gerakan putaran. Untuk mengubah sebuah power cycle membutuhkan pena engkol dan sebuah leher tambahan yang diletakkan di ujung batang penggerak pada setiap silindernya. Power cycle menjadi salah satu komponen utama dalam suatu mesin pembakaran dalam. Power cycle menjadi pusat poros dari setiap gerakan torak. Posisi power cycle berada di antara blok mesin bagian bawah dengan oli pan. Power cycle menjadi pusat dari putaran mesin. Fungsi power cycle adalah untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang akhirnya pada gerakan flag atau roda gila. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh pembakaran atau langkah usaha. Kemudian hasil pembakaran ini dapat menggerakkan torak, kemudian melalui batang torak dan diubah menjadi gerakan putar oleh power cycle. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Ramadan. Saya ingin meresum tentang timing gear. Fungsi timing gear pada sebuah mobil yang sangat penting. Komponen ini berperan sebagai penghubung yang dapat mentransfer putaran crankshaft ke perlengkapan mesin yang membutuhkan tenaga putar sehingga mesin dapat bekerja secara optimal. Apa itu timing gear? Timing gear atau dikenal juga dengan sebutan gear valve, gear train, gear drive ataupun jam train gear adalah gigi penghubung yang dapat mentransferkan putaran crankshaft ke perlengkapan mesin yang membutuhkan tenaga putaran sehingga mesin dapat bekerja secara optimal. Struktur dan fungsi timing gear seperti yang sudah dijelaskan, sebuah fungsi timing gear adalah mengatur putaran noken as atau jam shaft pada mesin agar dapat berputar mengikuti putaran kruk as dan terhubung dengan timing bell atau timing chain. Adapun struktur utama dari timing gear adalah sebagai berikut: jam gear, injection pump gear, aksesoris gear, oli pump driving gear, balancer shaft gear, chain pulley gear, dan itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidil. Saya dari jurusan TPK. Di sini saya akan meresum tentang wind blast. Wind blast merupakan mesin penggerak dan pengangkut jangkar. Juga dapat digunakan untuk menggulung tali kapal. PT Pindad Destro melalui Pin Marine memproduksi windlass
dengan berbagai tipe dan ukuran sesuai dengan kebutuhan kapal. Window glass dirancang dengan rantai mencapai 60 mm dengan berbagai konfigurasi seperti single atau double window glass atau kombinasi dengan memoring widgets hingga menyesuaikan dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retvaldo, saya dari 11 TPK. Di sini saya akan membacakan pengertian steering gear. Steering gear merupakan salah satu permesinan batu dan peralatan penting yang ada di atas kapal. Steering gear berfungsi untuk membantu kapal berbelok ke arah kiri dan kanan dengan menggerakkan rudder. Dan ada juga jenis-jenis steering gear. Ada power steering elektronik, power steering elektrik, dan power steering hybrid. Itu saja yang dapat saya bacakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.